Bismillahirrahmanirrahim. Itu akan terjadi. Ila rabbika muntahaha. Katakan pada mereka semua, Allah saja yang tahu kapan kiamat itu. Innama anta munziru may yakhshaha. Engkau hai Muhammad cukup pemberi kabar petakut bahwa kiamat itu pasti terjadi dan udah amat dekat. Begitu saja. Oke, setelah Nabi menjawab begitu, laki-laki ini bertanya, akhbirni an amaratiha. Kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Ciri-ciri bahwa kiamat itu sudah sangat dekat. Apa? Saat ditanya begitu, nah Nabi berkata, ini gue banget. Kalau ini pertanyaan ente, saya bisa menjawabnya. Jawaban Nabi dalam hadis ini simple, tetapi ini mengejutkan kita bak tegangan listrik. Apa jawaban Nabi? Antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Tanda kiamat sudah sangat dekat adalah jika engkau menemukan satu zaman orang yang hidup pada zaman itu sebelumnya mereka kere-kere, miskin-miskin. Mereka adalah para penggembala ternak, saking miskinnya tidak beralas kaki, nggak sanggup beli sendal, saking miskinnya. Telanjang dada, nggak punya pakaian yang cukup. Ya tatawaluna fil bunyan. Tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya dan berkuasa. Lalu mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Jika zaman itu sudah engkau temukan, awas ya, kalimat hadis yang kalimat terakhir ini nggak ada, hanya mafhum yang dapat ditimba dari hadis ini. Jika zaman itu sudah ditemukan, maka jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat dekat. Setelah Nabi menjawab demikian, laki-laki tadi langsung berdiri dan pergi. Rasulullah bertanya kepada Umar, Umar, ente tahu itu orang tadi siapa? Enggak ya Rasulullah. Yang lain dilihat oleh Rasulullah wajahnya nggak ada pada yang tahu. Kata Rasul, Umar, tangkap dia, ambil tangannya, bawa kemari. Giliran kita yang tanya itu orang siapa sih? Ternyata Rasul pun nggak tahu, atau Nabi pura-pura nggak tahu yang pastinya. Umar, Bapak Ibu, jangan tanya Umar itu kalau jalannya niru Nabi abis. Kata sahabat, kalau Nabi itu kalau jalan Pak, kayak digulungnya jalanan, berdebu tanah yang di belakang itu. Cepat itu kalau Nabi jalan ya. Jadi yang jalannya itu bukan jalan sunnah itu. Ya. Lah Umar cepat, apalagi langkahnya Umar. Waduh, langkahnya Umar bin Khattab itu hampir 2 kali langkah para sahabat. Para sahabat mengatakan, Umar bin Khattab kalau naik kuda perang, kuda dewasa, kuda perang, seandainya kedua kakinya tidak diletakkan di atas tirap, ya, maka dibiarkannya kakinya bergelantung begitu, kudanya jalan, ujung 2 kakinya ini bisa membuat 2 garis di jalan loh. Masya Allah, gede ya. Cepat Umar menyusul. Laki-laki itu sudah nggak ada. Celingak, mana nih orang? Kalau kayak di Jakarta, oke lah, terlalu banyak gang-gang dan rumah-rumah yang rapat dan padat. Nah itu kan nggak gurun Sahara kemana-mana pemandangan kan. Akhirnya Umar datang, ya Rasulullah, he's gone. Dia udah pergi ya Rasul. Apa kata Rasul? Innahu Jibril. Itu tadi adalah malaikat Jibril. Atakum liwa'allimakum dinakum. Dia datang kemari atas perintah dari Allah sengaja untuk ngajarin kalian semua isi agama ini apa aja. Lah tadi isi agama Islam, iman, ihsan, dan ilmu tentang tanda-tanda kiamat. Oke, kita kembali. Ini hadis sahih Imam Muslim. Hadis sahih Imam Muslim. Jawaban Nabi tadi apa? Bila engkau menemukan suatu zaman, orang yang hidup pada zaman itu sebelumnya mereka kere, miskin-miskin, pengembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada. Tiba-tiba mereka menjadi kaya raya. Lalu mereka berlomba-lomba, berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Jika zaman itu sudah engkau temukan, jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat dekat.
Ini hadis sahih Imam Muslim. Di hadis Imam Ahmad, Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, siapa yang kau maksud? Miskin, kere, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba kaya raya." Dan mereka berlomba-lomba serta berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Siapa yang kau maksud itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, humul Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Oh, yuk kita lihat fakta. Arab yang sekarang dulu masih satu, namanya masih Jazirah Arab. Sebelum minyak bumi ditemukan, gimana keadaan negeri Arab dulu? Miskin. Gurun Sahara yang luas dan tandus gersang, tidak ada mengisyaratkan dan menggambarkan adanya kehidupan dan masa depan yang bisa diharapkan. Betul? Tapi setelah minyak bumi di Jazirah Arab ditemukan, gimana yang terjadi? Ini negeri langsung menjadi kaya raya di dunia, ya kan? Akhirnya mereka mendirikan negara masing-masing. 7 negara: Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman. Masya Allah. Yuk kita lihat masing-masing negara ini di kota-kotanya mereka sedang membangun apa sekarang? Allahu Akbar. Sedang ada perlombaan yang serius menyemarakkan pembangunan yang keren-keren, megah-megah, mewah-mewah, mahal-mahal di setiap kota-kota mereka. Jangan jauh-jauh dah. Kita lihat saja dulu di sekitar Masjidil Haram. Apa yang dibuat oleh kerajaan Arab Saudi? Udah nggak usah saya terangin lagi dah. Semua kita sudah menyaksikan dan melihat Allah. Kemudian lihat di Madinah Al-Munawwarah, kayak tenggelam Masjid Nabawi, dikelilingi oleh hotel-hotel tinggi-tinggi, mewah-mewah, bintang 5 sekitar Masjid Nabawi. Riyadh, saat Pangeran Salman naik jadi gubernur di Riyadh, langsung Pak disulap itu kota Riyadh menjadi kota metropolitan ala Eropa. Silakan lihat Jeddah. Gurun Sahara yang gersang dan tandus di Jeddah hari ini sudah menjadi kota yang sangat canggih dan menjadi persimpangan serta pusat perdagangan Timur Tengah malah. Tafadhol Pak ke Kuwait, main-main ke Kuwait sesekali juga nggak apa-apa. Sengaja beli tiket pesawat ke Saudi, niatkan transitnya di Kuwait, pakai Kuwait Airlines. Hah? Iya. Bareng-bareng. Insya Allah siap. Main-mainlah di Kuwait. Apa yang Bapak Ibu saksikan di Kuwait? Nggak nyangka kalau kita sedang ada di Arab. Abu Dhabi. Kata orang, nggak sah atau belum dianggap, belum pernah ke Arab kalau nggak kenal kota Abu Dhabi. Kota impian. Kota yang penuh dengan gemerlapnya dunia, dengan gedung-gedung tinggi yang menakjubkan. Dubai. Wow. Yang paling cocok dengan kalimat Dubai itu wow. Ada apa dengan Dubai? Belum ada yang mengalahkan Dubai sampai saat ini. Justru gedung tertinggi di dunia nomor 1 itu bukan di mana-mana, tapi di Arab, di Dubai loh. Nama gedungnya adalah Burj Khalifah. Ketinggian gedungnya 828 meter di Dubai. Sudah selesai perlombaan ini? Belum. Di Jeddah sekarang hampir mendekati, hampir masuk tahun ke-7 ya di Jeddah, di tepi Laut Merah sedang dibangun gedung yang direncanakan akan mengalahkan gedung tertinggi di dunia nomor 1 yang ada di Dubai. Gedung ini dibangun oleh orang terkaya nomor 5 dunia, Pangeran Al-Walid bin Talal. Ketinggian gedung ini direncanakan 1,2 kilometer. Masya Allah. Kalau liftnya kita naik dengan lift yang super canggih dan kecepatan yang sangat laju, nggak usah berhenti, nyampe ke atasnya 15 menit baru nyampe di atas. Masya Allah. Direncanakan tahun 2018 gedung ini selesai, menghabiskan dana ratusan triliun rupiah uang kita. Ya Allah. Miskin, kere, tiba-tiba kaya raya, lalu mereka berlomba-lomba serta berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Jika zaman itu sudah engkau temukan, maka jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat dekat. Kalau nggak pernah dengar hadis ini, mungkin nggak akan pernah kita menyangka ya. Siapa yang baru pertama kali dengar ini hadis? Yang baru pertama kali dengar ini hadis dan lihat faktanya sekarang jadi kaget nggak? Iya. Dan rata-rata ini tingkat berpendidikan ke atas semua loh ini, ya.
Orang-orang yang jelas ilmu pengetahuannya sudah di atas rata-rata. Suka ngaji lagi. Betul ya Pak ya? Suka ngaji lagi. Tentu beda dengan orang awam. Di mana-mana saya menyampaikan ini materi Bapak Ibu, baru kata mereka kali ini kami dengar. Padahal mereka melihat dan mengetahuinya sudah lama. Bahwa Arab itu kayak gini. Mereka hanya melihat apa yang nampak. Sementara mereka tidak ada mendengarkan pesan-pesan dari apa yang mereka nampak ini. Tahu nggak Bapak Ibu? Nabi mengatakan tidak akan terjadi kiamat sampai bukit-bukit di haram ini hilang dari tempatnya. Udah rata oleh kerja Arab Saudi bukit-bukit sekarang. Lagi Nabi mengatakan tidak terjadi kiamat sampai bukit-bukit yang ada di sekitar Masjidil Haram sudah berlobang-lobang. Banyaknya terowongan-terowongan sekarang. Ya. Kemudian banyaknya air-air sungai yang dibuat mengalir di bawah-bawah tanah Masjidil Haram berbentuk pipa-pipa raksasa. Subhanallah, sekarang semua terjadi Bapak Ibu. Oke. Ini bukti yang pertama ya. Bukti yang kedua, bahwa kita sudah di akhir zaman. Mana spidol? Kaum muslimin, saya sengaja komitmen dengan pena dan papan tulis. Karena kekuatannya beda dibandingkan pakai slide. Kekuatannya beda. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, demi pena dan apa-apa yang dioret-oret oleh pena tersebut. Pena ini ketika saya menulis di sini, penyimpanan memori kita jauh lebih paten dan permanen dibandingkan pakai slide. Kalau pakai slide, sebagaimana dia muncul, dia hilang, kayak gitu juga dia mudah hilangnya. Tapi kalau oret-oretan ini insya Allah lama, kecuali yang udah soak betul lakinya.